baca kuat supaya habis baca Yasin baru kita di ujung kita doa supaya disampaikan Allah niat kita bil khusus ala hazinnya niatnya supaya diperkenankan Allah Bapak Dr. Anies Baswedan beserta Bapak Abdul Muhaimin, perkenankan Allah dipilih Allah untuk menjadi pemimpin Indonesia ke depan. Semua orang senang dengan kita, dengan Mas Anies mengusir di antara mengusir setan. Katanya ayat kursi Pak Ustaz, iya ayat kursi. Sekarang bukan dengan ayat, dengan kursinya sekalian. Apalagi sekarang lagi banyak rebutan kursi. Halaman 46. Bagaimana dengan ayat? Nah, selalu saya di depan. Ngapain Ustaz zikir baca kuat-kuat? Ini ayatnya halaman 46. Wadhkur rabbaka fi nafsika. Berzikirlah engkau dalam dirimu. Jangan kuat-kuat. Tak boleh zikir kuat-kuat. Oh, ayatnya jelas kok. Al-A'raf ayat 205. Sebutlah Tuhanmu dalam dirimu. Enggak boleh kuat-kuat berarti. Ini jawabannya. Yang jawab bukan saya, yang jawab Imam Suyuti. Halaman 46. Ayat ini turunnya di Makkah. Di Makkah nggak boleh zikir kuat, karena kalau zikir kuat ditangkap Abu Jahal dan Abu Lahab. Kita sekarang nggak masalah zikir kuat, nggak ada Abu Jahal Abu Lahab nangkap. Jadi kalau gitu kalau ada yang larang kuat-kuat, berarti Abu Jahal Abu Lahab. Itu jawaban yang pertama. Jawaban yang kedua, halaman 47. Ayat itu turun. Ayat ini turun setelah ayat sebelumnya. Ayat sebelumnya, wa idza quri'al Qur'an. Kalau ada orang baca Quran, dengar baik-baik. Diam. Misalnya ada qari nih baca Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tiba-tiba kita zikir, la ilaha, itu nggak boleh. Karena ada orang baca Quran. Jadi maksudnya, sebutlah Tuhan dalam dirimu ketika ada orang baca Quran. Jangan zikir kuat-kuat. Kalau nggak ada orang baca Quran, orang qorinya udah selesai baca Quran, ya kita zikir baca zikir kuat. Jawaban yang ketiga, halaman 48. Wadhkur rabbaka, sebutlah Tuhanmu dalam dirimu, itu untuk Nabi Muhammad. Karena Nabi sudah selamat dari was-was. Adapun kita yang masih ada bisikan setan, memang kita baca kuat. Kalau saya kuat dalam sholat pun, sholat sunat pun saya baca kuat untuk mengusir setan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Karena kalau diam, pikiran kita kemana-mana. Itu salah satu cara mengusir setan. Halaman 48. Bagaimana dengan ayat yang menyuruh sir? Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah. Sebutlah Tuhanmu dalam keadaan engkau merendahkan diri dan khufyah. Gak boleh kuat-kuat. Maka kata ulama memberikan jawaban, asalnya ini adalah tentang doa. Doa nggak boleh, karena Tuhan nggak peka, bukan tuli. Jadi tidak bisa membaca ayat lalu memahaminya secara bahasa. Itulah mengapa anak-anak santri habis ngapal Quran, baca kitab supaya paham apa kata ulama. Jangan baca sendiri, ditafsirkan sendiri, dipahami sendiri. Nyasarnya rame-rame. Itulah yang kita baca subuh ini. Sebagaimana tadi kita membaca surat Yasin, habis baca surat Yasin, dibaca di akhir Yasin itu, ya Allah, berkat surat Yasin ini, kabulkanlah permintaan kami. Saya juga menganjurkan kepada tim Mas Anies di banyak tempat, di majelis-majelis zikir, diajak jamaah baca Yasin. Habis baca Yasin diajak dia doa bersama. Ya Allah, berkat surat Yasin ini, kabulkanlah doa kami. Berdasarkan pendapat Imam Ibnu Katsir pada halaman 38. Kalau ada yang nanya, apa yang kalian baca Yasin, habis itu bertawasul dengan surat Yasin? Baca buku zikir Ustaz Somad halaman 38. Apa isinya? Aku nggak ingat. Pokoknya 38. Kita baca surat Yasin, nanti di akhir Yasin baru kita baca. Yasin kita udah rata-rata ingat, anak baca kuat supaya
Ya habis baca Yasin baru kita di ujung kita doa supaya disampaikan Allah niat kita bil khusus ala hazinnya niatnya supaya diperkenankan Allah Bapak Dr. Anies Baswedan beserta Bapak Abdul Muhaimin. Perkenankan Allah dipilih Allah untuk menjadi pemimpin Indonesia ke depan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Tanzilal azizir rahim. لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا. Seluruh keluarga besar kami yang hadir di sini menyampaikan rasa terima kasih, rasa syukur atas sambutan yang hangat, persaudaraan yang kuat, yang alhamdulillah kita rasakan semua. Subuh ini pun bersama-sama dengan para santri di belakang. Jadi seperti dipesankan tadi oleh Ustaz, saya berbicaranya untuk para santri. Pesan-pesan buat para santri semua di sini. Jadi tadi sudah disampaikan tentang zikir. Insya Allah nanti ini kita bawa, kita terus amalkan. Mudah-mudahan semua di sini yang mendapatkan ikut mengamalkannya secara rutin. Insya Allah. Dan kaitan dengan ini adik-adik santri. Kebetulan yang di sini santriwati semua. Walaupun sebenarnya dulu tidak ada istilah santri dan santriwati. Tidak ada pembedaan. Sebenarnya kalau santri itu ambil dari akar kata bahasa Sanskerta yang laki-laki disebut sebagai santri, kemudian yang perempuan disebut sebagai mantri. Santri dan mantri bagi yang perempuan, bukan santriwati, santri dan mantri. Nah, proses pembelajaran ini lalu kemudian mengalami proses perkembangan bahasa menjadi santri, nyantri, lalu yang mantrinya hilang. Jadinya adanya mantri, akhirnya jadi santriwati, santri, mantri. Nah, adik-adik semua di sini, walaupun jarak kita jauh, tapi saya jauh secara fisik. Tapi saya tanya boleh kan? Boleh ya? Boleh. Kalau di sini mulai kegiatan jam berapa? Jam 4. Apa mulai? Tahajud. Sambil menunggu waktu subuh ya. Terus setelah itu